Oke, Bapak Ibu coba di hari pertama ini menyiapkan kelas. Jadi berkomunikasi dengan macam-macam ini, kalau bisa membuat grup WA. Lalu kan sudah kita lakukan ya perangkatnya seperti apa, tetapi nanti Bu Farida mulai pukul 8.45 atau pukul 9 nanti mohon Bu Farida membantu untuk mendiskusi perangkat pembelajaran yang sudah disusun yang lalu waktu pengembangan perangkat. Bu Farida? Iya Bu Ani, iya. Ya. Oke. Nanti kita untuk membahas tentang perangkat pembelajaran, penyesuaiannya apa-apa saja, dan nanti yang menghandle Bu Farida gitu nggih. Sini. Lalu aktivitas dosen dan guru ini koordinasi persiapan praktik, juga melakukan koneksi, maka nanti akan kita lakukan pukul 8.45. Nah, aktivitas pembelajaran hari kedua ini Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan, dilakukan secara sinkron 7 JP per hari, asinkron, ini salah ketik ya, sudah direvisi, jadi diskusi menggunakan LMS, nanti dosen Pamong dan guru Pamong sit in di dalam kelas seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik, HP siapa? HP saya. Mahasiswa melaksanakan praktik sebentar. Oke, jadi Bapak Ibu melakukan perekaman, melaksanakan praktik perangkat pembelajaran. Kalau tadi saya Pak Nur dan Pak Pendi mengubah menjadi luring, berarti silakan disesuaikan. Lalu di sini pelaksanaan perekaman itu juga besok tanggal 2 atau tanggal 3 itu direkam. Kalau saya sih begini, karena yang di Google Meet itu kan direkam secara otomatis menggunakan fasilitas recording Google Meet. Tetapi saya menyarankan Bapak Ibu tetap menyiapkan kamera stand cam untuk merekam aktivitas walaupun pakai Google Meet ini gitu. Jadi jangan menunggu dari hasil rekamannya Mbak Niken. Tetap Bapak Ibu merekam secara mandiri. Lalu Bapak Ibu secara diri mengobservasi dengan melihat kembali hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran. Jadi setelah nanti selesai, Bapak Ibu itu melihat kembali mana yang sudah sesuai RPP, mana yang belum sesuai, dan terjadi hambatan apa, bagaimana interaksi peserta didiknya, baik antar peserta didik maupun peserta didik dengan guru. Kok bau banget gas ya? Peserta didik dengan guru maupun peserta didik dengan peserta didik lain. Silahkan nanti lihat interaksinya. Walaupun daring bisa dilakukan diskusi ya, menggunakan fitur chat yang ada di situ, atau misalnya tanya jawab menggunakan fitur chat, lalu melakukan diskusinya bisa menggunakan WA. Kalaupun misalnya sambil menggunakan Google Classroom misalnya, berarti nanti di perekamannya juga ditampilkan Google Classroom-nya. Di Google Meet-nya itu ditampilkan Google Classroom-nya. Jadi kegiatan Bapak Ibu di tanggal 2 dan tanggal 3 adalah ini. Kalau yang sudah melakukan praktik di tanggal 2 berarti langsung bisa melakukan observasi hasil rekaman, kemudian mulai mengedit video. Tapi kalau misalnya yang praktik di hari ketiga atau tanggal 3 berarti Bapak Ibu harus di tanggal 2-nya mempersiapkan perangkat secara lebih detail, jadi memperbaiki perangkatnya. Kalau misalnya lagi yang sudah praktik di tanggal 2 ternyata perekamannya error, mau mengulang lagi atau kurang puas, boleh lakukan di tanggal 3 gitu. Jadi waktu yang kemarin itu karena tidak disinkronkan dengan MS, itu banyak peserta yang gagal paham, sehingga rekamannya itu ada gambarnya,
tapi suaranya tidak muncul karena mereka merekam mandiri menggunakan rekaman layar, sehingga terus mengulang lagi untuk apa ini namanya praktik pembelajaran lagi, tidak masalah. Tapi yang terpenting Bapak Ibu menyadari kekurangan dan hal-hal positif yang dari hasil pelaksanaan praktik yang pertama sebagai bahan menentukan rancangan praktik pembelajaran siklus kedua. Nah, tugas kami mengikuti sit-in di kelas Bapak Ibu sesuai link yang ada, lalu proses praktik pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi sekolah. Hanya ke kelas Bapak Ibu. Lalu di aktivitas praktik pembelajaran hari keempat, Bapak Ibu setelah mengajar itu mengisi LK 3.1 yang sudah ada di LMS ini. Bapak Ibu mengisi jurnal mengajar dan kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil observasi dari hasil rekaman. Kendalanya apa? Ketidaksesuaian antara RPP dengan real saat dilaksanakan itu apa? Masalah yang timbul itu apa? Kan di LK 3.1. Kami itu hanya akan memantau. Nah, hari kelima dan hari keenam itu adalah Bapak akan editing dan diedit maksimal dalam waktu 15 menit hasil editingnya itu, tetapi dengan memunculkan sintak-sintak pembelajaran dan tahapan pembelajarannya ini apa. Lalu diberi judul di awal dulu, ini kelas berapa, KD-nya apa gitu. Kemudian mengunggah hasil editing rekaman. Jadi maksimal tanggal hari ke-6 itu sudah terupload. Dan Bapak Ibu untuk PPL itu kita hanya menggunakan hari Senin sampai Jumat ya, 5 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu itu tidak ada. Kita hanya menggunakan Senin sampai Jumat saja. Kemudian kami memantau pengeditan video dan silakan Bapak Ibu boleh kehambatan dalam editing video apa itu di LMS dengan kami menggunakan fitur yang ada di LMS. Jangan lupa Bapak Ibu tetap ada tuntutan 7 JP per hari minimal untuk beraktivitas di LMS. Nah, hari ketujuh Pak Ibu konfirmasi kepada DPA dan guru pamong tentang kelengkapan tagihan yang telah diunggah. Jadi silakan lihat komentar DPL dan komentar guru pamong yang ada di LMS. Kami melakukan hasil telaah LK 3.1 yang sudah Bapak Ibu upload, kemudian menyiapkan bahan untuk refleksi dan tindak lanjut di siklus kedua. Setelah itu aktivitas di hari ke-8 kita akan Vicon 3 JP. Jadi Vicon itu dalam satu siklus itu hanya terjadi di hari pertama ini, lalu di hari ke-8 dan nanti di penyiapan lagi siklus kedua. Nah, ini penutup dilakukan dengan refleksi model konferensi 3 arah. Jadi, dosen, mahasiswa, dan guru pamong nanti akan berdiskusi. Jadi, Bapak Ibu satu persatu akan wawancara dengan kami gitu. Untuk apa? Mendeskripsikan hasil jurnal mengajar dan kasus praktik pembelajaran yang ditemukan. Kemudian, Bapak Ibu berdiskusi dan berkonsultasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kasus itu. Lalu kira-kira bagaimana alternatif solusinya untuk diterapkan di siklus kedua PPL. Kami membuka meeting, memimpin konferensi, dan memberikan bimbingan terhadap hasil perekaman atau pembelajaran yang pertama. Guru pamong sama ya, mengikuti konferensi dan membimbing mengarahkan untuk evaluasi dan revisi atau perbaikan perencanaan untuk siklus kedua. Hari ke-9 itu Bapak Ibu membuat daftar penyelesaian kasus. Kira-kira daftarnya apa saja? Kira-kira kasus yang terjadi itu seperti ini. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Silakan nanti daftar penyelesaian kasus itu diunggah ke LMS. Kemudian kami hanya memantau bagaimana aktif dalam penyelesaian kasus itu. Kemudian hari ke-10 Bapak Ibu melakukan
mengintegrasikan alternatif solusi, oh dari daftar kasus, daftar masalah, dan daftar solusi yang akan saya pilih untuk diterapkan adalah yang mana gitu. Kemudian dituangkan untuk perencanaan pembelajaran siklus kedua. Oh, enggak boleh. Sebentar. Siklus kedua. Nah, Bapak Ibu berdiskusi dan konsultasi untuk mereview kembali hasil perencanaan pembelajaran kedua yang sudah disusun waktu pengembangan perangkat, lalu disesuaikan berdasarkan pengalaman praktik yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu mengupload RPP yang pernah direview itu dan hasil jadi nanti Bapak Ibu di hari ke-10 itu boleh mengirimkan RPP untuk kami review dan Bapak Ibu merevisinya kembali. Jadi nanti upload di LMS RPP-nya, tidak hanya RPP tapi seluruh perangkat pembelajaran. Lalu Bapak Ibu menunggu komentar dari kami atau boleh diskusinya dengan BA. Tinggal sini HP-nya. Ini tinggal coba dilihat. Tinggal. Pasang simpen gitu Mas. Sebentar. Ini. Dah. Nah, ini sampai hari 10 selesailah siklus 1. Jadi, Bapak Ibu pada intinya adalah PPL itu Bapak Ibu sudah merancang dulu di pengembangan perangkat itu, didampingi oleh kami kan, saya Pak Aman termasuk. Setelah itu Bapak Ibu sekarang kita berdiskusi lagi mana-mana yang perlu disesuaikan. Setelah itu dilaksanakan, direkam, kemudian Bapak Ibu mempelajari hasil rekaman itu, hasil praktik yang pertama, lalu menentukan merancang kembali, oh berarti baiknya begini nih besok di praktik yang kedua gitu. Hanya seperti itu. Lalu Bapak Ibu mengupload RPP kedua untuk menerima masukan dari kami di hari ke-10. Kemudian aktivitas hari 11 sampai 20 itu berulang seperti siklus tadi. Nah, itu saja intinya bagi Bapak Ibu, silakan untuk mempersiapkan diri karena Bapak Ibu sudah menyusun perangkat sekian lamanya gitu, sekian prosesnya sekian panjangnya mulai dari RPP, lalu ada bahan ajar, media, LKPD, dan perangkat penilaian. Kira-kira gambarannya begitu, silakan nanti Bapak Ibu tugas yang terdekat adalah melihat kembali perangkat pembelajaran, dipersiapkan untuk praktik yang tanggal 2 dan tanggal 3. Nah, durasi praktik boleh disesuaikan 60 menit boleh dengan peserta didik minimal 5 orang. Dan Bapak Ibu untuk waktu silahkan dikoordinasikan agar Bapak Ibu tidak tidak bertabrakan. Kalau misalnya terpaksanya beririsan tidak masalah, tetapi jangan bareng. Kalau misalnya bareng sih nggak apa-apa karena peserta didiknya misalnya jam segitu it's okay, tetapi kami memang tidak bisa full untuk masuk di kelas Bapak Ibu gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Tadi kira-kira gambarannya seperti itu aktivitas Bapak Ibu 10 hari ini. Praktiknya hanya 1 kali, setelah praktik mengedit video dan mengevaluasi hasil praktik pertama untuk direvisi di praktik yang kedua. Bu, hasil rekamannya 15 menit ya, Bu? Oh, ini 60 menit jadi maksimal dipotong maksimal 15 menit. Ibu makan apa? Belum sarapan, ngisi makan biskuit dulu, lapar ngomong terus ya. Udah. Udah Bu, balik. Ya, nggak apa-apa sambil makan nggak apa-apa. Iya, Pak. Boleh, Bu. Pak. Boleh. Nasi uduk deh. Pas rekaman itu nanti ada 2 mungkin Bu ya. Rekaman secara pribadi atau internal yang dilakukan oleh guru yang kita tunjuk atau teman kita yang kita tunjuk melalui kamera yang bagus, misalkan HP ya. Yang selanjutnya di Meet juga direkam ya. Nanti monitornya diarahkan ke kita gitu ya kameranya, itu yang sedang praktek. Dan kita nantinya mengedit yang video pribadi itu yang kita rekam dengan rekaman.
Kalau misalnya Pak, jadi guru boleh menggunakan satu kamera, boleh menggunakan 2 atau 3 atau 4 terserah sesuai kemampuan. Dan bekerja sama dengan teman siapa yang mau merekam gitu kan. Sehingga bisa men-zoom gitu. Lalu hasil editingnya itu kalau misalnya Pak Pur menggunakan lebih dari satu kamera berarti hasil editing tangkapan di beberapa kamera itu gitu. Mungkin kan ada yang pada saat situasi ini misalnya menggunakan pendekatan saintifik atau metode saintifik lah ya, berarti kan 5M. Waktu mengamati, nah itu mana kamera yang bisa memunculkan saat peserta didik ini mengamati. Lalu saat menanya, mana kamera yang bisa menunjukkan bahwa peserta didik sedang aktivitas menanya. Di situ yang dituangkan menjadi satu rekaman yang sudah diedit-edit itu. Paham ya? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Berarti jelas ya? Bisa Bu, paham. Oke, kalau jelas monggo Bu Farida mungkin ada yang mau disampaikan. Saya tak mengisi perut sebentar ini menghabiskan biskuit dulu sama minum teh. Monggo Bu Farida. Bu, jangan lupa ya Bu konfirmasi. Apa itu? Kalau udah sampai Jakarta. Ya Bu. Oh, yeah. Bu Farida, Nanti monggo Bu Farida. Kak Ipan sama Bu Ambar mau penyambutan Bu katanya. Mau gelarin red carpet ya? Silakan Bu Farida. Bu Ani, makasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk persiapan video pembelajarannya ini, silakan dicek lagi artinya kayak semacam dipelajari lagi RTP Bapak Ibu sekalian, artinya langkah-langkahnya tolong nanti benar-benar dilakukan, sintak-sintaknya kelihatan. Nah di situ kemudian dari mulai pembukaan sampai ini kalau bisa jangan sampai terlewat ya, jadi dipersiapkan mentalnya juga. Jangan sampai biasanya karena gugup ada yang terlewat, nah aduh lupa belum ini tadi gitu. Nah itu kalaupun ini terjadi nanti apa ya segera ini jangan terus gugup aja terus, maksudnya malah jadi kacau, jadi nggak konsen, mengganggu langkah berikutnya. Jadi tolong benar-benar dipersiapkan, artinya kayak belajar kayak di sinau ya, kayak dibelajari lagi lah kita, kayak itu semacam belajar skenario-nya, nanti saya harus gini. Kemudian jangan teknis, tolong dipersiapkan siswanya juga Bapak Ibu, jangan lupa semacam di briefing, apalagi nanti kayak Pak Irfan gitu kan nggak pakai kelas 8, sementara materinya kan kelas 8 gitu ya. Jadi tetap penting bagi siswa atau peserta didik ini dibekali Pak Irfan. Jadi maksudnya semacam di briefing nanti kayak dikasih tahu lah nanti harus gini gitu. Karena istilahnya maaf ya kayak pura-puranya kan, karena mereka kan memang materinya belum sampai ke sini gitu. Jadi peserta didik penting sekali dipersiapkan, karena nanti jangan sampai kelihatan ketika Bapak Ibu sedang mengajar anak didik kayak maaf ya domblang-domblong kalau orang Jawa, atau apa ya plong-plong, atau peserta didiknya malah kayak bingung, kayak yang nggak ngerti apa yang diomonginnya. Jadi benar-benar dipersiapkan peserta didiknya juga. Bapak Ibu benar-benar sudah punya gambaran nanti di kelasnya seperti apa. Nah kayak kelasnya seperti apa, kemudian mengaturnya seperti apa, itu harus benar-benar dipersiapkan. Jadi ketika tampil itu istilahnya yang kendala-kendala ini minimal sekali, diminimalkan sekali. Kemudian untuk pengambilan gambar kalau bisa jangan ini ya, jangan dilakukan sendiri, kalau bisa tetap minta bantuan teman lain, jadi tetap harus ada yang membantu merekamkan. Jadi angle-angle-nya juga biar nampak kelihatan bagus. Nah ini hati-hati sekali pemotongannya ya Bapak Ibu, kalau sudah diupload pemotongannya itu yang
seringkali terjadi justru malah hilang. Nanti ada yang hilang gitu loh. Ada yang pentingnya jadi malah kepotong, nggak ke upload, malah kayak kepotong. Jadi kayak yang hilang nanti ada mislinknya, kayak yang kehilangan rantai itunya. Jadi ada yang hilang. Jadi hati-hati ketika mengedit pemotongannya ini yang biasanya ada beberapa kejadian malah hilang justru yang pentingnya kepotong, hilang gitu Bapak Ibu. Yang jelas RPP-nya itu tolong dipelajari lagi, dan mental artinya benar-benar dipersiapkan, jangan sampai ada aduh itunya kelewatan, ininya kelewatan, sehingga akhirnya jadi malah mengganggu langkah berikutnya. Kadang kan itu mengganggu konsentrasi kita. Aduh tadi itu belum, nah ini jadi kepikiran gimana caranya. Ini hati-hati sekali. Kemudian juga kalau materi saya yakin Bapak Ibu sudah ini, tapi nggak ada salahnya juga meskipun udah Allah masih diingat juga, maksudnya ini lagi, oh materi saya ini yang perlu mau saya sampaikan ini itu benar-benar kayak yang mendingan kita kayak seperti anak sekolah yang belajar mau ulangan gitu aja lah. Jadi intinya benar-benar kita ulang lagi RPP kita seperti apa, materi kita benar-benar kita baca-baca lagi saja. Itu Bapak Ibu kalau menurut saya persiapannya demikian, karena nanti itu yang akan kita nilai, artinya kita benar-benar kita perhatikan, termasuk di video-videonya itu tolong diperhatikan. Yang jelas sintak-sintaknya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kelewat juga. Itu ada yang Bapak Ibu mau disampaikan? Ibu Farida sedikit. Iya, monggo Pak Nur. Karena kita pembelajarannya real mungkin Ibu ya, seperti modul, terus LKPD dan evaluasi mungkin harus dicetak ya Bu ya. Karena kan sifatnya real, berarti kan anak harus menerima tugas-tugas itu dalam bentuk kertas dan mereka mengerjakan di kertas itu mungkin Bu ya. Atau seperti apa? Pak? Iya. Apalagi Pak Nur mau jadi pakai luring gitu ya. Kalau luring misalnya nanti tugas kelompok otomatis anak kan harus menerima itu tadi. Maka yang seperangkat Bapak Ibu sudah susun kemarin ya, artinya satu bundle RPP dan yang lain-lainnya itu sudah harus dipersiapkan. Itu kan memang benar-benar kayak yang siswa udah menerima itu gitu kan. Ini kayak di realnya kan seperti itu sudah sih. Apalagi kalau pakai luring kan, luring ya anak memang benar-benar sudah punya. Itu nggak Bu Ani? Coba nanti kayaknya seperti itu. Ibu ada lagi satu lagi Bu, misalkan begini, kan di blended itu yang saya pakai itu yang kegiatan awalnya itu menggunakan luring, daring ya di awal itu. Terus di akhirnya penugasannya itu, pengumpulannya itu luring atau tatap muka langsung. Tapi melihat kondisi seperti ini, kalau dibalik boleh nggak nih? Misalkan pembelajarannya kita dari luring, terus pengumpulan tugasnya kita daring, dibalik. Boleh apa tidak yang blended? Boleh. Gimana Bu Ani kalau yang seperti itu boleh ya? Boleh ya. Monggo. Boleh. Mau dibalik-balik yang penting Boleh Pak Nur ya, boleh kayak gitu. Ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan ke Bu Ani atau ke saya? Apa sudah clear? Pak Bu, mohon maaf, Bu Anik, Bu Dias, Bu Ida, kalau misalkan nanti dalam perjalanan PPL kita ada yang mungkin nih sesi awal 10 hari ini ada kendala Bu, kita boleh japri atau ngomong di grup Bu? Maksudnya kendala apa nih? Ya buat konfirmasi gitu. Contoh mungkin Ridwan yang tadinya 15 gara-gara anak-anak tahu mau PPG
tinggal sisa 6 gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus ya udah gitu. Terus tiba-tiba sama Kepsek dimintain surat atau gimana gitu, boleh Bu? Suratnya dari siapa itu? Ya itu Pak. Soalnya kemarin ditanyain Bu, ada gak Wan suratnya dari apa UNY? Bu, kan ini dari kementerian Bu, katanya gitu. Oh iya gitu. Iya, nggak ada kalau dari kami. Karena Atau nanti dengan Bapak Ibu bisa mengikuti PPG itu asumsinya kan dinas sudah mengizinkan gitu, sudah ada izinnya. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya legal kok untuk melakukan apapun itu. iya Bu. Baik. Iya Bu. Jadi kalau misalnya ada perubahan di siklus kedua, siklus ketiga, silakan tidak apa nanti berkoordinasi lewat grup atau japri tidak masalah. Yang terpenting tidak punya Pak Pendi gede banget gelasnya. Punya saya cuma segini, Pak Pendi seberapa itu? Wah, gentang gitu. Bu, menyeimbangkan dengan perutnya Bu. Ukuran 1 liter Bu. Ukuran 1250 mili. Gede banget. Itu nanti apa yang terpenting Bapak Ibu berdasarkan evaluasi di siklus 1 misalnya, oh ternyata dengan banyaknya peserta didik malah justru menyebabkan susah untuk mengkoordinirnya di daring. Saya kurangi saja itu tidak masalah, tapi jangan yuk signifikan sekali. Misalnya dari 15-20 langsung jadi pokoknya masih minimal 5 lah ya, minimal 5. Tapi kalau 5 itu menurut saya sedikit sekali, ngajar 5 anak nih gimana? Mau suruh diskusi. Aduh, saya tuh kalau ngajar sedikit itu malah pusing. Sedang seperti ini, satu COVID, yang kedua peserta didik sudah selesai, artinya sudah sampai PAT itu, jadi mungkin akan sulit. Dan kita nanti PPL itu sampai Juli loh Bapak Ibu, jadi mungkin anak-anak libur nanti Bapak Ibu meminta mereka untuk 1 meet lagi gitu mungkin, karena kan jadwalnya seperti itu. Kalau misalnya tidak perlu menggunakan aplikasi yang disetting oleh admin, sebenarnya Bapak Ibu boleh melakukan praktik dulu gitu, praktik dulu, tapi kami tetap ikut, cuma tidak sesuai jadwal. Tapi kan di sini semuanya ada LMS-nya sehingga harus terekam, itu jadi yang menyebabkan susah itu gitu. Agar tetap terkontrol. Artinya, Pendi, Pak Nur, mumpung anak belum libur, kita mau rencana seperti yang buka katakan ya, sudah dipanggil dengan LMS. Jadi kita ngajar dulu untuk 3 pertemuan, terus kemudian itu jadi tidak anak sudah kerepotan lagi. Ibu, kalau yang saya mau dirubah ini model pembelajarannya, boleh? Saya mau mencoba jigsaw. Boleh. Yang mau jigsaw nanti. Ya. Kan luring kan? Iya, luring. Boleh. Nanti silahkan dicoba saja. Dicoba, RPP-nya nanti dikonsultasikan loh. Sebelum diterapkan semuanya, perubahan-perubahan itu harus disampaikan. Nanti coba di LMS ada atau tidak untuk upload perangkat pembelajaran yang pertama ya. Coba nanti Bapak Ibu cek. Biasanya perangkat pembelajaran pertama itu ada tempat uploadnya, sehingga saya dan Bu Farida bisa mereview ini mana yang masih perlu dibenahi dan mana yang tidak, itu biasanya begitu. Nanti saya akan konsen ke RPP, media, dan LKPD. Bu Farida nanti di bahan ajar dan penilaian ya Bu Farida, nanti biar fokusnya di situ, walaupun kami melihat semua, tetapi akan lebih banyak memberikan komentarnya di situ ya. Biar tidak terlalu kerjanya keras, karena kita punya tugas ini Bu Farida untuk mereview kembali perangkat pembelajaran yang sudah disesuaikan oleh Bapak Ibu untuk dipraktikkan. Berarti maksimal besok itu sudah kami terima yang akan praktik di tanggal 2
Tapi kalau yang akan praktik di tanggal, ya semuanya besok saja deh, karena Bapak Ibu kan masih harus merevisi. Kalau bisa hari ini clear revisinya itu lebih bagus, karena kan nanti setelah revisi Bapak Ibu clear, dikirimkan ke kami atau diupload di LMS, terus kami memberikan saran-saran gitu. Setelah itu Bapak Ibu merevisi dan hasil revisinya diupload lagi. Jadi RPP 1, lalu bahan ajar 1, penilaian 1 gitu. Nah, nanti yang direvisi judulnya RPP 1 revisi, bahan ajar 1 revisi gitu. Tapi ya, jangan lupa ada namanya ya, misalnya Nova _ RPP PPL 1. Terus besok yang direvisi Nova _ RPP 1 _ revisi gitu yang diupload. Jadi biar nanti ini yang harus kami baca lagi, jadi 2 kali upload biasanya gitu. Atau mau dijadi PDF ya Bapak Ibu? Di sini adakah yang sudah siap untuk mempresentasikan apa ini perangkatnya? Mumpung kita masih punya waktu karena kita sampai pukul 9.30. Saya pukul 8. Apa? Perangkat yang kemarin, yang per-teaching. Perangkat yang kemarin misalnya saya ini tapi mau disesuaikan di ininya apanya gitu, nanti kami bisa memberikan saran-saran. Bu, mulai dari RPP. Bu, kalau RPP ini nih Bu, seri Bu. Ya. Saya dulu ya Bapak Ibu gimana? Boleh? Silakan, nggak apa-apa. Bentar Bu, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin share RPP dan konfirmasi. Ibu kemarin RPP saya yang saya presentasikan waktu di per-teaching apakah sudah muncul? Sampaikan yang baru proses Pak Ridwan. Nanti Bapak Ibu silakan yang ditayangkan yang akan dipraktekkan di pertemuan pertama ya. Di praktik yang pertama ini yang ditampilkan. Silakan Pak. Udah tampil ya Bu? Ini malah Explorer, bukan filenya. Bukan filenya Pak ini yang tampil. Oh, bentar Bu. Oke Bu Silvi. Sudah terlihat Bu? Ya. Proses. Oke sudah. Ya Ibu, ini untuk rencana saya ini saya udah 2 hari ini pakai yang ini udah mikir Bu, jadi pakai yang ini Bu, pakai yang RPP yang daring Bu, dan materinya sama Bu, karena berarti dikasih alokasi waktunya Pak Ridwan. Iya Bu, nanti ini saya nanti ubah Bu. Itu. Baik Bu. Bu sama ini Bu, mau konfirmasi sebetulnya tujuan itu sesudah KD apa sebelum KDKI Bu? KD IPK Bu. Soalnya kemarin pas per-teaching ini Bu, saya diminta KD-nya di KD IPK di atas, tujuannya di bawah Bu, gitu Bu. Per-teachingnya dengan siapa ya kemarin? Dengan Pak Satrio sama Pak Sudrajat. Bukan per-teaching, uji komprehensif. Per-teaching. Ujian komprehensif dari Tuhan. Uji Bu ya, uji komprehensif.
Maaf Oke. Bu, masih Jadi polos gini soalnya. sebenarnya kalau saya itu tidak pernah rewel dengan format. Artinya yang terpenting Bapak Ibu komponennya itu ada. Tapi kalau misalnya penguji meminta itu ada di bawah KD dan IPK silahkan dituruti saja. Tetapi ini KI-nya memang tidak ada ya. KI-nya nggak usah waktu itu. Sebenarnya itu apa ya, ada yang memperbolehkan tidak usah, tapi kalau nanti ketemuan kan ada lagi yang tetap meminta. Jadi apa? Sebentar, ya sorry, ini jadi tetap ditampilkan itu boleh, tapi kalau misalnya tidak masalah, saya tidak apa-apa. Artinya komponen dalam RPP itu ada tujuannya, ada indikatornya, ada KD-nya, lalu ada metode. Jadi yang diminta itu metode bukan model, tetapi justru metode pembelajarannya apa, lalu sumber belajar dan lain sebagainya. Coba diturunkan. Ini sudah ada medianya, coba saya lihat media. Media, bentar Bu. Aku buka dulu ya. Oke. Materi. Enggak, ini maksud saya di sini. Di RPP-nya udah betul. Materi dan gambar. Itu loh yang bagian media tadi. Oh, ini Bu. Oke, turun link Zoom Cloud Meeting, berarti itu nanti dibenahi juga ya, karena tidak pakai Zoom. Google Form-nya nanti juga harus ada, memang betul-betul ada Google Form, laptop. Ya Bu, udah saya buat. Oke, lanjut ke bawah. Yang nomor 1 itu Pak, media, materi dan gambar tentang apa itu harus jelas. Baik Bu, ntar saya betulin lagi. Lalu yang coba lihat yang modul dengan judul interaksi jurnal dengan judul makna strategis kajian. Ini jurnal hasil penelitian. Iya Bu, dari diposting di Sekretariatan ASEAN Bu. Saya dapatnya dari situ. Nah, justru itu alamat linknya dituliskan di situ. Baik Bu. Link jurnalnya nanti ditambahkan. Lalu Bu Fitria, mute dulu. Maaf Bu. Lanjut bawah langkah-langkah pembelajaran Pak Ridwan. Lalu kemudian kalau bakatnya itu misalnya kamu kayaknya kalau main olahraga apaan aja mudah itu bakat ya, mudah walaupun kamu nggak belajar dulu tapi baru pertama kali masuk. Sebentar, dari pertama dulu dong. Yang mudah memegang Pelan-pelan, guru link. Ini juga disesuaikan lagi karena pakai Google Meet. Turun berarti bukan Zoom, turun lagi. Guru memastikan seluruh siswa telah bergabung. Oke. Guru menyampaikan aturan pembelajaran. Oke, disesuaikan ya Google Meet. Turun lagi, berdoa, mengingat kembali tentang protokol kesehatan. Oke. Lalu melakukan persepsi dengan yang Oke. Guru memberikan tayangan video tentang Mars ASEAN. Oke. Mengambil intisari atau nilai-nilai yang dapat. Nah, hati-hati kalau pakai video ya Pak. Pastikan bahwa bisa beroperasi dengan baik videonya. Nah, itu Bu. Kalau pakai Gimit kan suaranya itu Bu. Nggak apa-apa. Berbet-berbet kan. Agak terlambat, delaynya lama gitu karena memang kualitas Zoom itu sebenarnya lebih bagus, cuma kebutuhan datanya itu lebih banyak sehingga kenapa yang direkomendasikan itu adalah Google Meet karena Google Meet ini lebih irit kuota. Tapi memang sinyalnya juga tidak terlalu lancar kalau untuk menyajikan video atau suara begitu. Delaynya itu lama. Nah, caranya Pak Ridwan bisa sambil mengirimkan itu ke WAG. Ke WAG. Iya, Bu. Nah, jadi nanti tetap ditayangkan. Lalu ini Bapak sudah mengirimkan di WAG Mars ASEAN, tapi Bapak tetap akan
menyetelkannya Tampilkan. sebagai Ya, motivasi ya. kita bersama di pagi hari ini gitu saja. Mengambil Baik, Bu. intisari yang dapat diambil dari apa itu? Mengambil intisari atau nilai yang dapat diambil oleh peserta didik dari apa? Dari video ini, Bu, Mas ASEAN. Ya, oke, berarti dituliskan mengambil intisari atau nilai-nilai dari video apa Mas ASEAN ya? Iya. Tujuan pembelajaran, pokok-pokok materi, guru menyampaikan teknik penilaian, oke, membacakan pembagian kelompok, oke, membagi kelompok ya. Turun inti, pakainya apa tadi, PBL kan? Nah, sintak PBL-nya harus keluar, Pak. Di mana ini? Problem statement-nya. Saintifik, Bu. Saya pakai sintak Tapi kan Saintifik itu tadi pendekatan. pendekatannya saintifik, tapi Modelnya modelnya PBL. Ingat Pak Ridwan itu, berarti sintaknya Iya, Bu. harus ikut PBL. Kalau misalnya pakai saintifik, ya tulisnya saintifik saja, PBL-nya tidak perlu ada. Oh, gitu Jadi ya, Bu. sintak yang harus tertulis di sini itu harus sesuai dengan model yang dipakai. Katakanlah misalnya Baik, Bu. saintifik itu bisa jadi model pembelajaran atau tidak, bisa lah, saya sebutkan bisa. Jadi karena sintaknya jelas. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau kita mau merunut, saya berdiskusi waktu perkuliahan saya di S3 dengan tim apa ini namanya, pengembang kurikulum 2013. Itu kan ada salah satu dosen UPI, profesor, yang mengatakan sebenarnya saintifik itu bukan model pembelajaran, tetapi adalah pengalaman belajar. Jadi pengalaman learning experience yang maunya itu dialami oleh peserta didik. Kalau yang namanya sintaks itu tidak boleh bertukar-tukar. Jadi harus urut seperti itu, tidak boleh berulang. Itu namanya sintaks, urut ya. Iya. Tapi kalau learning experience atau pengalaman belajar itu boleh munculnya diulang lagi, misalnya mengamati, menanya, nanti mengamati lagi itu boleh gitu. Misalnya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi terus berhenti gitu ya. Terus besok ada mengamati lagi langsung melanjutkan, itu boleh karena namanya learning experience. Tetapi yang sampai pada Bapak Ibu yang disosialisasikan oleh tim sosialisasi Kurtilas itu mempermudah mengingatnya 5M itu terus sintak gitu. Jadi 5M itu urutannya seperti itu, paten. Padahal sebenarnya tidak harus paten. Tapi kalau misalnya mau menggunakan saintifik ya berarti ditulis saja saintifik gitu Pak Ridwan, tidak usah ada PBL-nya. Jadi di sini saya sampaikan agar Bapak Ibu juga memahami sebenarnya kondisi awal yang dimaui kurikulum 2013 itu seperti apa. Yang sampai ke Bapak Ibu itu seperti apa informasinya, silakan nanti, oh jadi yang dimaui itu sebenarnya seperti ini kok. Bapak Ibu punya alasan logisnya bahwa yang namanya 5M dalam pendekatan saintifik itu berupa learning experience. Jadi peserta didik itu mengamati, mengalami menanya, mengalami mengumpulkan informasi, mengalami mengasosiasi, dan mengalami mengomunikasikan, gitu maunya. Oke, menanya. Selanjutnya menanya terhadap gambar yang sedang terjadi, bertanya melalui chat pada Zoom. Oke, nanti disesuaikan lagi. Jadi menanya itu jangan guru yang nanya terus, tetapi diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melontarkan pertanyaan. Kalaupun misalnya kok yang ditanyakan tidak berbobot, ya memang karena kalau anak-anak itu tidak dibiasakan berpikir kritis, tidak diberi kesempatan untuk tanya, suruh nanya aja bingung. Coba kalian dari tadi video yang sudah kalian lihat, hal-hal apa yang ingin kalian ketahui, itu aja pun kok. Kalau tidak dibiasakan. Makanya kenapa fase menanya ini menjadi satu hal yang penting untuk mengarahkan pada HOTS, Higher Order Thinking Skills gitu. Jadi coba dilihat dari pertanyaan peserta didik itu apakah sudah hot atau belum. Kemudian mengumpulkan informasi, oke. Jadi mengakses modul yang telah di-share. Nah, modulnya boleh dikirim lewat WA gitu atau lewat Google Classroom, dilengkapi, terserah Pak Ridwan. Mengasosiasikan, mengolah, mengomunikasikan dan diminta mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
peserta diminta presentasi hasil mempresentasikan ya berarti ya. Iya, Bu. Presentasi, oke. Presentasi secara lisan gitu kan maksudnya, Iya, memberi Bu. tanggapan, oke, turun mengerjakan post test sumatif dengan Google Form, refleksi pembelajaran pada chatroom. Refleksi pembelajaran jangan lupa ya, refleksi itu menyampaikan hal-hal yang menyenangkan dan kurang menyenangkan dari pembelajaran hari ini. Bu mau Nah, nanya, Bu, masa kemarin kata Pak Sudrajat kesimpulan itu di penutup, Bu? Kan saya kan bilang, Pak, saya kesimpulan di inti. Enggak gitu Mas Ridwan. Kesimpulan itu di penutup gitu, Bu, kata beliau. Ini, jadi kesimpulan itu disesuaikan dengan sintak pembelajarannya. Kan ada yang sudah, ada satu model pembelajaran yang sudah ada generalization atau verification. Nah, di situ bisa dianggap sebagai penyimpulan. Maka bisa masuk di kegiatan inti. Tapi kalau Pak Ridwan menggunakan scientific kan berakhir dengan mengomunikasikan. Jadi penyimpulan masuknya di penutup. Paham kan? Jadi iya paham. Oh gitu. Tergantung dari sintak pembelajarannya Pak Ridwan. Karena Pak Ridwan kan, jadi yang ada di kegiatan inti itu adalah sesuai dengan model sintak sesuai dengan model pembelajaran. Kemudian selain itu masukkan ke opening dan masukkan ke closing. Closing. Oh, ya Bu, paham. Okay. Jadi kesimpulan itu di closing ya Bu ya. Kalau yang kasusnya Pak Ridwan yang pakai scientific, nanti kalau Pak Ridwan menggunakan model yang lain, misalnya ada verification and generalization, itu sudah dianggap sebagai penyimpulan. Tetapi penyimpulan yang dimaksud Pak Derajat yang kemarin itu adalah, jadi gini, opening itu komponennya ada satu salam pembuka, doa gitu untuk mengajarkan religiositas gitu kan. Lalu ada pemberian motivasi, pemberian persepsi, termasuk kalau misalnya dalam sintaksnya model pembelajaran tidak ada pembagian kelompok dilakukan di opening. Sampaikan juga tentang model pembelajaran yang akan dipakai, lalu tujuan pembelajaran, lalu nanti seperti apa, itu di opening. Nah, yang di kegiatan inti itu isinya adalah sesuai dengan sintak pembelajaran. Lalu di closing itu biasanya komponennya ada penyimpulan, tindak lanjut, refleksi gitu. Jadi penyimpulan itu seperti apa? Kalaupun misalnya di sintaknya Pak Ridwan itu sudah ada generalization atau verification gitu, tetapi itu kan dilakukan masih dalam proses peserta didik menyajikan dan lain sebagainya. Bisa diperkuat lagi penyimpulan itu dengan dibimbing guru, tapi jangan guru yang membuat kesimpulan. Jadi misalnya begini, oke, nggak apa-apa Pak Irfan. Misalnya gini Pak Ridwan, tadi kan kita sudah mempelajari tentang ASEAN ya. Tadi sudah dipresentasikan macam-macam itu, apalah saya tidak tahu itu. Silahkan, saya ingin tahu, misalnya, ayo Wulan, apa itu ASEAN? Oke, nah itu dalam rangka penyimpulan sebenarnya. Artinya menyimpulkan itu merangkum intisari pembelajaran hari ini dan fokuskan pertanyaan-pertanyaan itu pada tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi penyimpulan yang dilakukan peserta didik pada kegiatan inti itu kan kadang belum mengarah pada tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu pada fase penutup guru mempertajam melakukan penyimpulan baik dengan merangsang menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau langsung memflorkan kepada peserta didik. Silakan kalian sampaikan apa yang kalian ketahui tentang misalnya tujuan ASEAN, lalu negara-negara mana saja pendiri ASEAN, seperti apa kondisinya. Itu boleh begitu, tetapi peserta didik dibimbing guru, jangan gurunya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah jangan gitu. Penyimpulan itu lebih bagus dari peserta didik. Karena apa? Guru akan tahu bahwa peserta didik itu paham atau tidak tentang materi yang sudah dibahas saat itu. Setelah disimpulkan, Pak Ridwan bisa ini, oke, tadi kan kalian sudah memahami itu semua. Sekarang Bapak ingin tahu kalian hal-hal yang
menurut kalian menyenangkan dan kurang menyenangkan tentang pembelajaran hari ini. Silahkan dituliskan di chat room. Waktunya 2 menit saja. Kan mereka nanti langsung nulis di chat gitu, banyak kan. Lalu dibahas sedikit saja. Oke, ternyata kalian suka dengan ini nih ya, yang kurang suka ini. Oke, besok kita akan perbaiki lagi. Misalnya, oh yang tidak suka itu waktunya terlalu cepat untuk mengerjakan post testnya melalui Google Form misalnya. Oke, besok kita coba lagi ya. Atau kalian boleh mencoba mengisi Google Form lagi untuk melihat memperoleh nilai yang lebih baik misalnya. Gitu, itu contohnya. Lalu jangan lupa berikan tindak lanjut. Sebelum tindak lanjut gini dulu. Nah, jadi kira-kira kalau kalian setelah kalian memahami materi tentang ASEAN, apa yang akan kalian lakukan sebagai, jadi nilai-nilai gitu misalnya, apa yang akan kalian lakukan sebagai wujud kalian peserta didik yang akan berpartisipasi dalam ASEAN, atau kira-kira manfaat apa yang bisa kalian peroleh dari materi tentang ASEAN ini. Itu kan pengambilan nilai-nilai. Setelah itu baru, nah kita kan sudah mempelajari tentang ASEAN hari ini, besok kita akan membahas tentang 5 negara yang lain yang bukan pendiri ASEAN. Silahkan kalian baca di modulnya halaman sekian sampai sekian. Seperti itu. Setelah itu ditutup dengan doa dan salam. Sudah, selesai. Enak kan? Bu. Iya, Bu. Nah, jadi sudah punya gambarannya. Saya memberikan Sudah, contoh untuk Pak Ridwan, ini tidak berarti hanya berlaku untuk Pak Ridwan, tetapi untuk Bapak Ibu kan bisa sambil menarik, mengasosiasikan gitu ke pembelajaran Bapak Ibu. Lalu nanti alokasi waktunya Pak Ridwan jangan lupa ya diubah. Baik, karena di kegiatan tadi di awal kan diubah, berarti di masing-masing kegiatan itu yang di pendahuluan berapa, kegiatan ini berapa, itu juga disesuaikan. Kompetensi sikap, observasi, jurnal. Oke, penilaian pengetahuan turunkan Pak, penilaian pengetahuan, teknik penilaian, tes tulis, bentuk penilaian soal pilihan ganda, instrumen penilaian lembar soal tes sumatif dengan Google Form. Sebenarnya kalau pakai Google Form itu perlu ditampilkan alamat linknya Pak. Jadi di RPP itu alamat linknya sudah tercantum. Baik Bu, saya cantum. Penilaian keterampilan, praktik, observasi, rating skill. Ini yang dinilai apa nih keterampilannya? Presentasi. Itu Bu, presentasinya Bu. Gimana itu? Presentasi. Yang penting sesuai dengan IPK yang di 4 ya. IPK 4-nya apa? Kalau mempresentasikan berarti yang dinilai di sini harus presentasi. Ini Bu, menyajikan hasil telaah tentang itu bunyinya. Jadi menyajikan itu boleh dengan tadi kan Pak Ridwan meminta presentasi, yang dimengkomunikasikan kan mempresentasikan, oral presentation. Berarti lembar penilaiannya nanti lembar penilaian presentasi. Lembar penilaian. Iya dong, lembar penilaian keterampilannya berarti untuk mengukur presentasi, karena kan IPK-nya menyajikan hasil, lalu di sintaknya tadi adalah mengomunikasinya adalah mempresentasikan. Berarti nanti penilaiannya harus mempresentasikan. Coba. Udah Bu, aku buka instrumennya Bu. Oke. Instrumen penilaiannya ini. Ini Bu. Oke, sebentar, baru proses. Mana ya? Nah, sebentar. Kisi-kisi penulisan soal. Oke, udah bagus ini. Turunkan, tapi saya belum lihat soalnya sih. Ini Bu. Enggak apa-apa. Ini nanti saja, nanti. Yang penting saya sudah melihat kisi-kisinya. Oke. Kisi-kisinya. Bentar, ya, Bu Ayu. Gimana Bu Ayu? Ada apa Bu Ayu? Bu Ayu, aku udah ada gambaran nih Bu, buat hari Rabu berarti. Ya, oke. Berarti lalu Bu, nanti make sure Bu, yang diubah berarti zoom-nya ganti Gimit, waktunya yang diedit, ya Bu, sama nanti kesimpulan diubah ke scientific semua. Apa namanya?
sintaknya saintifik semua berarti ya, Bu? Penyimpulan nanti dimasukkan di penutup Klasik. karena berakhir di sana. Iya, Bu. Lalu Nilai aku di turun, Bu, model gara-gara itu. pendekatan model metode diisi saintifik semua saja karena tidak ada PBL. Siap, Bu. Dah. Lalu Siap. tadi Makasih. penilaian keterampilan jangan lupa untuk menilai presentasi. Jadi instrumennya Baik, Bu. disesuaikan untuk menilai presentasi. Itu Pak Ridwan. Baik, Bu. Siap. Oke, monggo Bu Farida, mungkin ada masukan. Untuk Pak Ridwan Untuk tadi Pak sudah Ridwan. bagus. Ya, untuk Pak Ridwan sudah bagus, tapi mungkin mengikuti yang anjuran itu aja Pak Ridwan. Mungkin tujuan memang ditaruh bawah aja, nggak apa-apa. Yang lajunya memang di bawahnya ini aja tadi itu Kak. Ya, Bu. IPK dan ini ya, itu aja. Yang lainnya sudah bagus. Bu, saya ubah habis ini. Saya edit. Terus Bu. Dias, Bu Ida. Oke. Ya, silakan siapa lagi yang mau mencoba untuk mempresentasikan tapi scanning juga nanti dipandu oleh Bu Farida. Saya sambil double ini, monggo. Siapa yang mau menyajikan berkonsultasi tentang perubahan yang akan dilakukan. Bu Ayu tadi raise hand ada apa Bu Ayu? Izin ke belakang. Oke. Silahkan yang mau mempresentasikan, monggo. Saya boleh, Bu. Silahkan Bu Fitri ya. Bu Farida nanti mohon Bu Farida didampingi agak lebih intensif. Oke. Sudah hampir pukul 9 soalnya saya sudah mulai double ini. Kameranya kan hanya bisa dipakai satu soalnya. Oke, siap. Ya, silahkan Bu Fitri ya. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Saya mau tampilkan ini ya, Bu, izin presentasi ya, Bu. Menampilkan RPP saya. Monggo Bu Fitri.